Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu prates kita sudah berakhir, nanti ada juga prates ataupun tes yang kedua nanti post-tes yang kita laksanakan sesudah materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama sekali, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat berjumpa lagi dalam program kegiatan pelatihan ya BUMDes yang diselenggarakan oleh Desa Belian, sponsor oleh Bank Rakyat Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala BPRI ataupun yang mewakili yang berhadir dalam pelatihan ini. Yang kami hormati Bapak Manajer sekaligus narasumber kita pada hari ini Bapak Dani Stompul SEMM. Selamat datang Pak. Dan yang tak lupa kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, mulai dari beberapa perangkat desa, baik kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur desa, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekaligus yang mewakili dari beberapa badan usaha milik desa yang hadir dalam program peserta kita. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, dengan pelatihan hari ini, pelatihan entrepreneur dengan topik design thinking dengan pendekatan human capital centered, yang sudah hadir di hadapan kita sama-sama, Bapak Dani Stompul, SEMM, yang sekaligus menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, barangkali nanti tidak harus interaktif, artinya tidak harus monoton mengakhiri barangkali Pak Dani. Izin Pak Dani, open mic bisa dibuka. Mungkin nanti Pak, biar interaktifnya lebih mungkin para peserta Bapak-bapak langsung di tengah boleh berdiskusi. Saya rasa seperti ini Pak ya. Nggak harus kita habiskan materi sampai akhir baru bertanya itu. Nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan di tengah-tengah boleh, karena sifatnya sharing ya. Jadi tadi betul. Pak Supono tadi sudah memberikan beberapa sharing-sharing tadi. Mungkin Bapak-bapak di beberapa desa kan pasti berbeda budaya-budaya itu, mungkin lebih kaya akan pengalaman kita kumpulkan dalam pelatihan kita ini. Nah, untuk itu ya saya undang Bapak Dani Stompul SEMM untuk memberikan ya ceramah atau paparan untuk materi hari ini. Kepada Bapak Dani, kami persilakan, waktu sudah tepat. Ya. Terima kasih Pak Dahrul. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bersedia ya memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pemaparan sedikit sharing sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya sudah terjun di dalam bidang kewirausahaan atau membuka bisnis ini sudah dari 2011. Sudah mendirikan beberapa bisnis yang sudah saya jalankan, baik bersama teman dan juga bersama keluarga istri saya. Lalu 2013 karena mungkin saya suka di bidang kewirausahaan ini, mempunyai kesempatan untuk belajar mengenai entrepreneurship dan kewirausahaan ini di berbagai universitas, sehingga pada akhirnya menjadi seorang dosen. Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harap bukan menjadi suatu ini ya, tapi ingin sharing beberapa pengalaman-pengalaman dan berbagai mungkin teknik ya yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal membangun usahanya atau bidangnya masing-masing di dalam di daerahnya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, topik kali ini cukup menarik Bapak Ibu, agak sedikit mungkin terlena dengan judulnya sendiri, namanya design thinking ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya menggunakan teknik ini, menggunakan alat bantu ini udah sejak 2014 lalu, di mana manfaatnya bagi saya saat saya membangun bisnis itu cukup
cukup ini ya, cukup konsisten di dalam hal bagaimana kita bisa meng-create alternatif atau memberikan alternatif-alternatif yang berbeda dari mungkin pesaing-pesaing kita atau dari yang sudah ada dan sebagainya. Nah, design thinking ini juga adalah sesuatu yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan terkenal di dunia ini juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pasti tahu dong sikat gigi ya. Sikat gigi itu kan ini kita cerita sedikit ya Bu sebelum sebelum materi. Sikat gigi itu kan sebenarnya banyak modelnya. Ya kan, dari yang mungkin lurus, terus ada yang bengkok ke dalam, ada yang bengkok keluar, terus kepalanya juga ada yang petak, ada yang agak runcing, terus bulunya juga banyak variasi dan sebagainya. Nah, kenapa itu bisa lahir dan kenapa itu bisa banyak sekali variasinya? Salah satunya itu karena satu perusahaan yang namanya IDEO. IDEO ini adalah perusahaan pertama yang sebenarnya menerapkan design thinking secara masif dan secara menyeluruh di dalam semua bidang produk yang mereka tawarkan dan buat gitu. Termasuk juga seperti kereta dorongnya kalau kita mau belanja Bapak Ibu ke supermarket dan sebagainya. Kenapa kita lihat ada berbagai variasi daripada suatu kereta dorong untuk kita belanja, itu juga datangnya dari konsep design thinking ini sendiri Bapak Ibu. Jadi itu mungkin agak cerita latar belakang sedikit mengenai design thinking. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan share screen. Ya, biar kita mulai ya Bapak Ibu ya materi kita pada pagi hari ini. Oke. Ya, design thinking. Jadi design thinking ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah sebuah pendekatan. Kalau seperti yang tadi saya bilang juga sebenarnya dia adalah sebuah alat bantu, sebuah tools yang sebenarnya bisa kita gunakan dengan ada kriteria tertentu. Kalau tadi sempat dibilang oleh Pak Darul itu adalah sebuah pendekatan yang berpusat kepada manusia atau human centered gitu. Kenapa itu terjadi? Ini yang bakal kita coba bahas Bapak Ibu di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin juga di saat pretest muncul pertanyaannya, apa itu desain? Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu di saat mendengar kata desain? Mungkin kalau bisa saya bilang salah satunya adalah kita memikirkan, oh desain itu adalah yang berkaitan dengan menggambar atau kesenian gitu kan. Atau fashion atau di saat orang merancang suatu baju atau membuat lukisan daripada rumah tertentu dan sebagainya. Oh, itu desain seperti itu ya. Itu sebenarnya tidak salah gitu. Dalam arti kata kalau misalnya kita berpikir bahwasannya desain itu berkaitan dengan yang namanya seni gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal design thinking, ada sesuatu yang agak berubah di dalam pengertian itu sendiri gitu. Kenapa? Karena design thinking itu sebenarnya ini sebenarnya suatu ilmu yang sudah lama. Kalau misalnya orang arsitektur atau orang sipil, mereka pasti mengenali konsep daripada design thinking. Orang teknik pasti mengenali konsep daripada design thinking. Design thinking ini sendiri bukan hanya sekedar kayak tadi yang berhubungan sama kesenian. Design thinking ini sebenarnya melebihi daripada hal itu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kalau saya kebetulan sarjana teknik Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengenali design thinking ini sejak saya itu duduk di S1. Nah, design thinking ini kalau bagi seorang ini ya yang sarjana teknik, dia itu bahkan selalu berpikir pada suatu hal, yaitu solusi gitu. Jadi design thinking itu sangat
erat kaitannya dengan memberikan suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi kalau misalnya Albert Einstein pasti Bapak Ibu sudah tahu lah ya siapa. Beliau mengatakan seperti ini, kita nggak bisa membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berpikir yang sama di saat kita menemukan masalah itu. Harus ada sesuatu yang lebih daripada itu. Istilahnya, nggak bisa kita sejajarkan antara solusi dengan di saat itu ada masalah. Cara kita mencari solusinya nggak bisa di tahapan yang sama. Karena masalah itu timbul, lalu kalau misalnya kita hanya sekedar mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sama, itu nggak bakalan terselesaikan Bapak Ibu. Makanya perlu effort atau perlu pembahasan yang lebih tinggi daripada si masalah itu sendiri. Makanya dia butuh usaha yang lebih, Bapak Ibu. Oke. Itu latar belakangnya. Nah, lalu ini tadi artinya. Jadi dengan kata lain sebenarnya design thinking itu sendiri adalah suatu filosofi berpikir yang akan digabung dengan sebuah alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu kreativitas. Seperti tadi yang saya bilang ya. Albert Einstein bilang kita nggak bisa menyelesaikan suatu masalah jika kita mencoba menyelesaikan masalahnya dengan tingkatan yang sama, gitu kan? Nggak bisa kita selesaikan dengan di saat kita menemukan masalah tersebut itu. Sehingga kita harus menggunakan kreativitas agar kita melebihi si masalah. Kita bisa memberikan solusi yang lebih banyak gitu. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu adalah di saat kita mencoba menyelesaikan suatu masalah, nggak bisa kita hanya mencari satu solusi. Kita harus coba mencari berbagai alternatif-alternatif sehingga pada akhirnya kita bisa memilih mana sih sebenarnya solusi yang paling tepat gitu. Jadi bukan berarti kita mencari solusi yang paling sempurna, tapi dari berbagai solusi-solusi yang bisa kita coba temukan, mana sih yang paling tepat untuk masalah yang kita jumpai pada ya kapanpun gitu. Ya, itu bedanya design thinking ini. Dia harus menggunakan kreativitas. Permasalahannya kan adalah ya selama ini ya dan berdasarkan pengalaman saya juga di saat saya mengajar dengan mahasiswa dan sebagainya. Kreativitas itu menjadi suatu masalah yang amat sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang mengira bahwasanya dia itu tidak kreatif. Nah, itu dia. Oh, saya bukan orang kreatif, Pak. Saya nggak bisa berpikir ide-ide yang banyak dan sebagainya. Nah, percayalah Bapak Ibu, sebenarnya itu hanya sebuah mitos. Karena semua orang di dunia ini, dan ini saya sangat percaya ya, memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Dengan kata lain, mereka memiliki kreativitas. Tinggal kita coba mengembangkannya. Caranya bagaimana mengembangkan kreativitas? Gampang Bapak Ibu. Melatih aja. Melatih dengan cara kita coba berpikir ide-ide secara terus-menerus. Dipaksakan kita mencari suatu ide. Dan jangan pernah khawatir soal itu benar atau salah. Atau bisa digunakan atau tidak dan sebagainya. Kita pikirkan saja idenya, baru nantinya akan kita coba. Gitu. Masalahnya adalah banyak sekali orang yang takut untuk mencoba, sehingga ya itu salah satu kenapa kreativitas itu suka hilang di kita, di manusia gitu kan, di kita sendiri gitu. Karena kita takut untuk salah, kita takut dimarahi, kita takut oh nanti bos saya nanti marah nih kalau misalnya salah idenya gitu. Padahal kita nggak tahu itu bakalan berhasil kalau tidak kita coba. Nah, makanya kreativitas itu kembali lagi seperti tadi saya bilang itu bakalan sangat penting dan itu bisa dilatih Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kepada design thinking. Jadi design thinking sebenarnya gabungan dari filosofi berpikir ditambah dengan alat bantu kreativitas tadi
untuk bisa menemukan solusi permasalahan. Ya. Permasalahan ada di mana-mana Bapak Ibu. Mungkin tadi teman kita tadi Pak Siburian mempunyai masalah di mana banyak justru ya Pak ya. Tadi Bapak cerita ya masalahnya ya. Antara lain di limbah gitu kan. Ada juga di saat orang meniru konsepnya dan sebagainya. Itu kan menjadi suatu masalah gitu kan. Nah, tinggal sekarang itu solusinya apa gitu. Nah, banyak cara yang bisa kita coba mencari solusi dan sebagainya. Tapi nanti di design thinking akan saya berikan kepada Bapak Ibu kenapa ini bakalan menjadi suatu alternatif yang mungkin bakalan sangat bisa membantu Bapak Ibu di dalam BUMDes ini sendiri. Nah, design thinking adalah sesuatu hal yang bukan saja digunakan hanya untuk si perusahaan, bisnis ataupun individu. Oke. Jadi semua bisa digunakan, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar satu bisnis atau bukan hanya sekedar seorang individu, tapi dari si perusahaan, si bisnis dan si individu itu bisa menggunakan yang namanya design thinking. Melahirkan apa? Melahirkan yang namanya inovasi gitu. Sesuatu yang baru. Ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian kayaknya pernah mendengar dong inovasi atau sesuatu yang baru gitu kan. Inovasi mungkin sesuatu yang yang sering sekali kita dengar pada zaman ini apalagi ya, sesuatu yang baru, alat baru gitu, handphone baru, mobil baru dengan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, jadi apa sih jadinya yang membedakan design thinking itu? Kenapa dari tadi saya katakan bahwasan design thinking ini sesuatu yang bakalan berguna sekali, apalagi untuk kita yang saat ini sedang membangun suatu bisnis atau membangun apapun justru ingin mencari suatu solusi gitu. Kenapa design thinking ini bisa berbeda sekali gitu? Nah, kalau inovasi sebenarnya sesuatu yang baik ya, memang dimulai juga dari kreativitas. Lalu inovasi itu ada yang namanya riset dan development atau R&D atau pengembangan dan risetnya itu sendiri. Gitu. Nah, yang membedakan design thinking Bapak Ibu sekalian adalah design thinking itu menggunakan pendekatan human centered. Pendekatan yang berpusat kepada kebutuhan manusia. Nah, inilah yang sebenarnya yang membedakan design thinking, konsep design thinking dengan inovasi yang umum. Kenapa? Coba Bapak Ibu pikirkan ya, kalau bisnis-bisnis yang sukses saat ini, bisnis-bisnis yang sukses yang selalu memberikan produk-produk yang tepat gitu kan. Kita kan selalu bingung, kenapa mereka bisa sukses itu? Kenapa mereka selalu bisa memberikan produk-produk yang memang pada akhirnya dibeli oleh si masyarakat atau si konsumen dan itu selalu sukses gitu. Karena satu hal Bapak Ibu, mereka produk-produk yang mereka keluarkan, usaha yang mereka keluarkan, jasa yang mereka keluarkan, itu adalah semuanya memenuhi kebutuhan si manusia. Memang ada needs-nya, ada kebutuhannya. Sehingga kalau manusia bisa dia butuh, apa yang terjadi? Dia beli, dia gunakan gitu kan. Nah, tapi dengan konsep itu sendiri bukan berarti design thinking itu bakalan sangat mudah dilakukan. Perlu pendekatan yang mungkin lebih rinci daripada biasanya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian ya, cara orang membangun bisnis di zaman dahulu itu enak. Dalam arti kata sebenarnya mereka bisa mereka bisa membangun apapun yang mereka mau, produknya apapun yang mereka mau, lalu coba memasarkannya ke pasar dan biasanya itu bakalan laku. Kenapa? Karena di zaman dahulu Bapak Ibu pesaing nggak begitu banyak. Gitu. Contoh nih kayak mobil Ford gitu kan. Ford itu di saat dia kan pertama sekali di saat dia membangun mobil gitu kan.
dia selalu laku. Kenapa? Karena nggak ada pesaing orang-orang lain yang membangun sebuah mobil. Baru nanti GM keluar, habis itu nanti pihak Jepang dengan Toyota, dengan Honda baru keluar dan sebagainya. Tapi Ford sudah lebih dahulu. Jadi mereka dengan sesuka hati bisa meng-create suatu atau membuat suatu mobil, dan mobil itu pasti laku. Kenapa? Karena nggak ada pesaing dan pada akhirnya pilihannya cuma dia. Gitu. Enak dong. Gitu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya kayak sekarang yang lagi ngetren kafe kopi. Gitu kan. Saya rasa kafe kopi di setiap daerah itu selalu ada. Kalau di Medan sekarang ini Bapak Ibu, hampir di setiap sudut jalan pasti ada kafe kopi gitu. Bayangkan sebegitu banyaknya kompetitor, kita nggak tahu apakah kita bakalan laku atau tidak. Gimana caranya? Gitu. Kalau misalnya kita hanya meniru kafe sebelah, ya kan? Kita juga belum tentu itu akan berhasil. Sering sekali itu terjadi, Bapak Ibu. Sering sekali terjadi, misalnya nih ya, em, sebuah rumah makan Padang, gitu kan, sukses nih. Banyak pendatang, banyak orang yang datang ke sana karena mereka anggap itu enak dan sebagainya. Terus tetangga sebelahnya lihat, oh dia dia mendirikan rumah makan Padang sukses ya, aku juga bisa lah, aku mendirikan rumah makan Padang juga. Tiba-tiba di saat dia mendirikan rumah Padang itu, kok aku nggak seramai orang yang di sebelah ya? Ya, karena itu tadi Bapak Ibu, kita sekarang ini hidup di zaman di mana kompetitor luar biasa banyak. Di saat kompetitor luar biasa banyak, jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan utama daripada si manusia, kita nggak bakalan laku. Ya, makanya pendekatan design thinking ini akan sangat penting. Nah, design thinking ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian diawali dari satu hal yang sangat penting, yaitu empati. Ya. Nah, empati ini berbeda Bapak Ibu dengan simpati. Ya, empati ini kan sebenarnya suatu hal yang lebih tinggi daripada simpati. Saya rasa kita rasa simpati itu pasti tahu. Rasa simpati itu kita di saat kita, melihat misalnya ada teman kita jatuh dari kereta atau di saat dia kecelakaan naik motor dia, kita kan simpati, aduh ini pasti sakit, aduh kasihan kalian dan sebagainya. Nah kalau empati, ini maaf Bapak Ibu ya, sering sekali terjadi kalau kita menggunakan, kita lihat ada permasalahan, kita lihat ada kecelakaan dan sebagainya, rata-rata dari kita itu pasti hanya sekedar iba, kasihan kepada yang mengalami kecelakaan, lalu habis itu udah, kalau nggak foto-foto ya habis itu kita cabut gitu, kita pergi gitu kan. Nah, empati itu adalah di saat kita merasakan iba itu, merasakan kesakitan itu, lalu kita bertindak, kita bantu, kita melakukan sesuatu. Itulah empati. Nah, itu yang sering sekali hilang Bapak Ibu di saat kita itu ingin mendirikan suatu bisnis. Di saat kita ingin mendirikan suatu usaha. Kita hanya mencoba meniru hal yang lain-lain. Padahal yang terlebih dahulu harus kita perhatikan adalah sifat si manusia, keadaan si manusia. Si manusia mengalami masalah apa sih? Gitu. Coba merasakan apa yang dipunyai masalahnya gitu kan. Kalau misalnya kayak tadi mungkin soal sampah, kayaknya sering sekali, banyak sekali masalah sampah ini ya. Lihat dari sisi manusianya. Kenapa ya? Ada apa ya dengan dari sisi manusia soal sampah tersebut? Yang mengganggu itu sebenarnya apa? Apakah banyaknya sampah? Apakah baunya? Atau yang lain-lain? Itu kan banyak hal yang bisa kita coba teliti dan kita coba observasi Bapak Ibu. Tapi itu hanya bisa bermanfaat jika kita menggunakan yang namanya empati ini. Mengetahui betul sebenarnya apa sih menjadi titik masalahnya, yang menjadi core-nya, yang menjadi masalah utamanya itu apa. Karena dari satu hal aja itu bisa berbagai masalah. Kayak tadi yang sampah, tadi saya bilang, bisa saja karena banyaknya sampah, bisa karena baunya, bisa karena nggak tahu mau buang di mana, dan sebagainya. Masalahnya begitu banyak.
Nah, sekarang kita harus tahu di dalam masyarakatnya kita, di dalam konsumennya kita, masalah dia itu apa? Kebutuhan utama dia itu sebenarnya yang mana gitu. Nah, itu yang bakalan sangat penting di sini Bapak Ibu. Jadi betul-betul seperti yang tadi saya bilang, kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi kebutuhannya itu sebenarnya apa. Bapak Ibu, mungkin mic-nya bisa ya, sorry. Terima kasih. Ya, jadi kita kembali lagi seperti yang saya bilang, kita harus mengetahui siapa yang sebenarnya mempunyai si masalah tadi. Lalu mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut atau si konsumen tersebut apa gitu. Nah, ini yang sering sekali hilang, makanya kita harus betul-betul bisa menggunakan empati gitu. Di saat orang kecelakaan aja jatuh dari motor gitu kan. Permasalahan dia kan bisa banyak gitu. Apakah dia cedera, apakah motornya rusak, apakah dia diserempet sama orang, apakah karena ada batu atau lubang di jalan dan sebagainya. Kita harus tahu sebenarnya yang jadi masalah apa, sehingga apa? Kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dia. Nah, sering sekali di zaman sekarang, dan ini sering sekali dalam pengalaman saya di saat saya membimbing berbagai bisnis ya Bapak Ibu, banyak sekali yang buru-buru mendirikan suatu bisnis hanya karena dia melihat bisnis sebelah itu sukses gitu. Bisnis sebelah sukses bukan karena dia kebetulan sukses, tapi kemungkinan besarnya karena dia mengidentifikasi kebutuhan si konsumennya apa. Dia tahu masalah yang sebenarnya itu apa gitu. Nah, itu yang mungkin kita harus coba lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Mencari solusi yang terbaik, bukan yang sempurna Bapak Ibu. Ingat, ini yang sangat krusial Bapak Ibu sekalian ya. Tidak akan ada solusi yang sempurna. Solusi terbaik ada. Solusi yang sempurna itu tidak pernah ada. Kenapa? Kita sebagai manusia, tingkat kebosanan kita itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain, kita selalu mencari hal-hal baru yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, tergantung sama masanya. Makanya kita bisa lihat inovasi daripada misalnya kayak handphone gitu kan. Dulu zaman saya itu handphone pas pertama kali itu luar biasa gede, luar biasa besar gitu kan. Habis itu keluar lagi model-model yang lain yang dulu tidak berwarna, sekarang ini bisa berwarna, sekarang ini kita bisa video call dan sebagainya. Itu kan gara-gara apa? Karena tidak ada solusi yang sempurna gitu. Karena mereka menganggap bahwasannya ini produk itu bisa diinovasi secara terus-menerus. Karena kalau misalnya kita sudah menganggap bahwa solusi yang kita coba berikan itu sudah sempurna, disitulah inovasi mati Bapak Ibu sekalian. Makanya yang kita cari sebenarnya adalah solusi terbaik. Makanya kayak tadi yang saya bilang di awal, solusi pun kita coba cari itu jangan hanya satu Bapak Ibu. Tapi berbagai macam solusi. Sehingga kita harus bisa mencari mana sih yang terbaik bagi masyarakat saya. Itu dia. Ya. Jadi bedanya Bapak Ibu sekalian, alat bantu inovasi lain, dia berpikiran selalu kami punya teknologi yang canggih. Baru kita buat produk gitu. Itu cara apa ya? Dulu orang berpikiran soal inovasi. Karena mereka mempunyai teknologi yang keren, yang lebih canggih dan sebagainya, maka mereka akan lebih unggul, maka mereka akan bisa membuat produknya, maka mereka akan memberikan suatu hal yang lebih baik daripada yang lain-lain. Tidak, Bapak Ibu. Inovasi itu bukan lahir dari sana. Saya berikan contoh Grameen Bank. Grameen Bank ini itu ditemukan oleh Muhammad Yunus. Gitu. Grameen Bank ini konsepnya itu ditiru hampir oleh seluruh bank yang ada di dunia ini dengan konsep pinjaman KPR-nya. Tapi diduluankan dulunya oleh Muhammad Yunus. Gitu. Dia meng-create suatu solusi bukan karena teknologi canggih, tapi dia lihat di masyarakat dia pada waktu itu tingkat pendapatan mereka itu sangat rendah. Mereka tidak bisa
survive bisnisnya, selalu bangkrut dan sebagainya. Sehingga dia menemukan suatu cara yang sangat sederhana berkaitan sama kolaborasi antara konsumen-konsumennya, sehingga pada akhirnya apa? Simpan pinjam mereka, konsepnya Muhammad Yunus itu berjalan dengan sangat baik gitu. Karena semua orang percaya, dan pada akhirnya apa? Tingkat taraf hidupnya manusia di Pakistan waktu itu jadinya naik gitu. Gara-gara konsepnya Grameen Bank-nya Muhammad Yunus gitu. Ini Bapak Ibu sekalian kalau tertarik itu bisa lihat di Google Muhammad Yunus Grameen Bank gitu. Itu luar biasa ceritanya. Dia nggak menggunakan teknologi untuk mencari solusi, tapi dia berawal dari kebutuhan si masyarakatnya itu sebenarnya apa. Makanya dia salah satu peraih Nobel yang keren sekali kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kepada design thinking. Nah, design thinking sebenarnya ini dibesarkan oleh Tim Brown. Tim Brown ini adalah pendiri dan presidennya, CEO-nya IDEO yang tadi saya ceritakan, perusahaan IDEO. Jadi design thinking adalah pendekatan yang berpusat kepada kemanusiaan, yang berorientasi kepada inovasi, yang mengintegrasi dari kebutuhan si manusia dan kemungkinan-kemungkinan teknologi. Nah, itu yang penting Bapak Ibu, kemungkinan-kemungkinan teknologi. Jadi dia tidak hanya membatasi bahwasannya teknologi itu menjadi hal krusial. Oke. Dan pada akhirnya itu menjadi suatu kebutuhan sebuah bisnis agar sukses. Ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Tim Brown. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menerapkan design thinking, kita nggak bisa hanya berharap hanya kepada si inovasi, hanya kepada kreativitas, hanya kepada si kebutuhan manusia. Itu sebenarnya harus diintegrasikan, Bapak Ibu sekalian. Dari keinginan si bisnis itu biasanya itu datang dari kita ya Bapak Ibu. Oh, aku pengen membuat rumah makan Padang misalnya. Kita juga harus lihat kebutuhan si konsumen kita itu apa gitu kan. Apa sih yang menjadi kebutuhan mereka? Apa sih yang mereka perlukan? Apa sih yang mereka inginkan? Sehingga habis itu kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk teknologi-teknologi yang ada. Bukan teknologi-teknologi yang canggih saja Bapak Ibu, tapi teknologi-teknologi yang ada. Sehingga apa? Melahirkan suatu inovasi. Inovasi itu Bapak Ibu itu bakalan lahir itu di tengah-tengah ini. Di saat semuanya itu terintegrasi. Sesuatu yang viable, sesuatu yang desirable, sesuatu yang feasible. Ya. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang memang diinginkan, dan sesuatu yang bisa dijalankan. Jadi terkadang-kadang yang sering miss atau sering kelupaan adalah kemungkinan yang ada ini Bapak Ibu. Visibilitasnya atau keberlanjutannya. Orang menganggap, oh aku udah tahu nih kebutuhan konsumen aku apa, kebutuhan masyarakat aku apa gitu. Habis itu aku create lah suatu solusi itu. Udah keren nih. Dia lupa, seharusnya dia lihat dulu, betul nggak yang saya create itu bisa dijalankan. Kalau tidak bisa dijalankan, terkadang nggak visible, jadinya apa? Ya kita nggak jadi ada pendapatan, Bapak Ibu sekalian. Itu sering sekali terjadi, dan ini sering sekali saya lihat, maaf ya Bapak Ibu, tapi ini sering sekali saya lihat di saat orang menerapkan atau orang mencoba mencari solusi terhadap yang namanya sampah. Banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Mungkin setiap tahun selalu saya dapatkan ada bisnis yang selalu ingin menyelesaikan masalah sampah kita di dunia ini. Suatu hal yang sangat bagus, suatu hal yang mungkin perlu bimbingan yang lebih intens gitu kan. Tapi yang sering terjadi apa? Solusinya itu banyak yang tidak bisa berlanjut karena berbagai hal. Modal, kesanggupan, rupanya kebutuhan konsumennya rupanya tidak di situ dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bukan gampang sih untuk mencari suatu hal yang akan selalu berlanjut dan bisa
menghasilkan pendapatan yang terus-menerus. Itu memang harus diintegrasikan ketiga hal ini. Dari keinginan bisnis kita, dari kebutuhan konsumen, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan kata lain, supaya inovasi terjadi, Bapak Ibu, harus terjadi perubahan pada pola pikir kita. Nggak bisa kita menerapkan suatu hal yang berbeda, suatu hal yang bisa berdampak bagi lingkungan kita kalau kita memakai pola pikir yang lama atau solusi-solusi yang lama. Nggak bisa kita menyelesaikan masalah-masalah baru yang ada di dunia sekarang, di zaman sekarang, dengan cara-cara yang lama juga, Bapak Ibu. Bakalan sangat susah kita bisa berbuat suatu hal yang lebih baik. Tuh. Jadi intinya di situ, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau membahas kepada Bapak Ibu langkah-langkah daripada design thinking ini. Nah, design thinking ini sebenarnya terdiri dari 5 tahapan, Bapak Ibu sekalian. 5 tahapan ini terdiri dari yang namanya empathize atau empati, mendefine atau mengartikan, mengideate atau mengideasi atau membuat ide-ide. Lalu nomor 4 prototyping atau kita bisa bilang dengan pura-rupa atau pembuatan testing dan sebagainya, yang pembuatan produk sederhana baru kita tes. Jadi sebenarnya rangkaian kegiatan daripada design thinking itu ada 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya cerita sedikit pengalaman saya. Di saat saya mendirikan bisnis, dulu pas pertama sekali, mungkin secara naluri ya pada waktu itu, kenapa bisnis yang pertama itu berjalan dengan baik, karena saya lihat ada tren waktu itu. Tren di mana orang membutuhkan suatu sistem di dalam perusahaan-perusahaan dia. Kebetulan bisnis pertama saya itu bergerak di dalam software development, membuat program-program, Bapak Ibu. Program, website, sistem informasi dan sebagainya, dan itu berjalan lumayan sukses pada waktunya. Nah, kebetulan saya belum mengenali namanya design thinking ini pada waktu itu. Tapi secara naluri yang saya lihat adalah ini ada masalah. Sistem yang digunakan secara manual itu tidak efisien, menggunakan atau mengeluarkan cost atau biaya yang begitu tinggi pada waktu itu. Sehingga saya berpikir, karena ini masalah, saya harus bisa menemukan solusinya. Nah, itu yang dulu secara intuitif ya pada waktu itu. Nah, pas saya kebetulan saya temukan pas saat diajari ya design thinking, itu pas saya kembali kepada cara pola pikir saya pada saat membuka bisnis yang pertama, itu langsung klop. Saya memang justru memulainya itu dari masalah, melihat suatu masalah yang ada pada waktu itu. Lalu coba meng-create berbagai solusi. Di saat kami biasanya membuat suatu program atau suatu sistem, Bapak Ibu, nggak pernah kami membuat sistemnya itu satu. Kami selalu membuatnya berbagai alternatif, sehingga pada akhirnya si konsumen atau yang membutuhkan itu memilih, oke, yang cocok bagi saya itu yang ini. Gitu. Sehingga itulah yang coba kami terapkan. Nah, itulah sebenarnya konsep daripada design thinking. Ya. Nah, yang pertama kita mungkin bakal membahas adalah yang empati, ya, empathize. Inilah cara langkah pertama di saat kita ingin menggunakan yang namanya design thinking, berempati. Jadi berempati itu, Bapak Ibu sekalian, adalah memahami untuk siapa akan kita desain produknya. Ya, memahami apa? Sedalam mungkin mengenai kebutuhan dia, mengenai perilaku dia, dan mengenai keinginan dia gitu. Jadi betul-betul seolah-olah kita memakai atau kita berada di dalam hidupnya dia. Kita bisa melihat dari kacamatanya dia, si konsumennya, dia butuh apa, dia punya masalah apa gitu. Kembali lagi kayak saya bilang, di dalam satu bidang aja bisa berbagai masalah gitu. Di bidang sampah aja bisa berbagai masalah yang timbul. Nah, bagi si konsumennya kita,
permasalahan utamanya apa? Apakah memang baunya? Apakah karena saking banyaknya nggak tahu di mana dia bakalan buang, atau justru mungkin orang yang mengangkut sampahnya misalnya. Oh ya, orang yang ngangkut sampah saya itu di dalam rumah nggak pernah datang-datang dan sebagainya. Itu kan juga bisa jadi masalah. Nah, makanya kita harus tahu dulu, memahami dulu apa sih yang menjadi kebutuhan dia. Apa sih yang menjadi masalah utamanya? Apa sih yang menjadi keinginan dia? Betul-betul melihat dari kacamatanya dia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itulah penggunaan empati. Nah, untuk hal itu, maka kita harus bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jadi nggak bisa hanya sekedar kita menduga-menduga saja. Kita lihat dari jauh dan kita hanya, oh ini berarti ini nih. Nggak bisa Bapak itu. Memang kita harus bisa mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dari situlah baru kita gerak mengobservasi. Dari informasi-informasi yang telah kita kumpulkan, barulah kita bisa mencoba mengobservasi. Yang sering terjadi kesalahan apa? Kita mengobservasi duluan sebelum kita mengumpulkan informasi-informasi yang kita perlukan. Jadinya apa? Jadinya berasumsi, oh oh itu masalah sampah karena banyak. Padahal bukan karena banyak, karena yang ngangkut sampahnya itu nggak datang-datang gitu. Nah itu kan nggak bisa kita dapat hanya dengan observasi. Makanya kita harus mengumpulkan dulu informasi sebanyak mungkin, baru melakukan yang namanya observasi. Dari situlah baru kita bisa lakukan yang namanya profiling. Nah, profiling ini Bapak Ibu adalah di saat kita eh, bisa menciri-cirikan masyarakat yang mempunyai masalah itu. Oh, dia mempunyai masalah karena eh, sampah yang dia punyai, sampah rumah tangga yang dia punyai, selama seminggu itu nggak pernah diangkut sama tukang sampahnya, misalnya seperti itu. Bisa kita profiling kebutuhan dia. Kita bisa mendeskripsikan kebutuhan utama dia itu apa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, Bapak Ibu, untuk siapa sih yang akan kita ciptakan produk kita? Itu aja sebenarnya. Jadi kita betul-betul tahu nih konsumen kita atau yang kita tuju itu kepada siapa. Gitu. Karena kita tahu betul apa sih yang mereka butuhkan. Apa sih yang menjadi masalah mereka. Apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan selama ini. Atau justru yang tidak mereka kerjakan selama ini. Itu yang namanya empati Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul mendalam kita kepada si manusia. Gitu. Bukan kitanya, tapi si konsumennya atau si masyarakatnya. Gitu. Nah, nomor 2, setelah kita bisa mendapatkan informasi, setelah kita bisa melakukan profiling, tahu kita kebutuhan dia itu apa, tahu kita masalahnya itu apa, berikutnya adalah mendefine, mengartikan. Apa sih sebenarnya arti daripada informasi yang kita kumpulkan tadi? Apa sih arti daripada kebutuhan si masyarakat kita tadi? Apa sih arti daripada masalah yang terjadi sama si masyarakat tadi? Jadi kita harus bisa mengartikan segala hal yang kita lakukan pada langkah pertama tadi. Kita sudah kumpulkan berbagai informasi, kita sudah kumpulkan informasi sehingga kita tahu perilaku konsumen kita itu siapa, perilaku si masyarakat kita itu bagaimana gitu kan. Bisa saja kan rupanya kenapa dia terganggu dengan sampah gitu kan. Sampahnya itu banyak sekali di rumah dia gitu. Rupanya bukan karena si tukang sampah yang nggak datang, tapi rupanya dia nggak mengeluarkan sampah itu di dalam rumah dia untuk diangkut sama tukang sampah. Itu kan juga jadi masalah. Makanya kita harus bisa mengartikan apa sih yang betul-betul menjadi masalah dia. Sehingga kita dapatkan apa? Kita mendapatkan pemahaman mengenai kebutuhan si konsumen kita. Itu butuh sekali Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya menduga, jangan hanya berasumsi, oh ini yang menjadi masalah. Enggak, harus paham kita kebutuhan si konsumen itu apa. Harus paham kita masalah yang mereka hadapi itu sebenarnya apa. Harus paham kita juga
tantangan-tantangan mereka itu apa? Apa yang mereka hadapi gitu kan. Sampai kepada informasi-informasinya itu bisa kita gunakan untuk memahami suatu hal yang mungkin bakalan lebih mendalam. Udah dapat kita sebenarnya yang mereka perlukan apa, yang mereka inginkan itu sebenarnya apa gitu kan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang langkah berikutnya Bapak Ibu sekalian. Membentuk ide, mengideasi, ya. Membentuk berbagai ide-ide sehingga masalah yang kita sudah paham di langkah yang sebelumnya itu bisa kita berikan solusi-solusi yang paling tepatnya. Ya. Jadi di dalam membentuk ide ini yang kita bentuk apa? Udah pasti satu yang paling utama adalah solusi. Berbagai macam ide. Baru kesamaan yang akan membantu. Apa kesamaan yang membantu itu? Kesamaan antara apa yang kita coba berikan dengan yang menjadi masalah pada si konsumen atau si masyarakat itu apa gitu. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu, ideasi itu atau membentuk ide ini adalah gabungan antara langkah pertama dengan langkah kedua. Menciptakan berbagai ide-ide. Menciptakan berbagai solusi-solusi. Nah, masalahnya gimana caranya Pak? Kan gitu. Nah, ada yang namanya brainstorming namanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, brainstorming ini sebenarnya bisa sih dilakukan sendiri, tapi saya berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian, bakalan lebih enak kita brainstorming atau bertukar ide itu di saat kita itu dengan teman-teman yang lainnya atau dengan orang-orang lainnya gitu. Nggak hanya sendirian gitu kan. Kenapa ini penting? Terkadang kan ada ketakutan kalau kita coba sharing dengan orang lain atau kita coba bertukar pikiran dengan orang lain, ide kita bakalan dicuri. Mungkin ini salah satu masalah juga yang tadi coba disampaikan oleh Pak Siburian tadi ya. Bahwasannya idenya itu bisa ditiru atau idenya terakhirnya diambil sama teman-teman yang lainnya dan sebagainya gitu kan. Nah, percaya Bapak Ibu, sekarang ini bukan zamannya lagi kita harus takut untuk bertukar pikiran, bertukar ide dan sebagainya. Oke, mungkin mereka bisa mencuri idenya. Tapi di zaman sekarang yang terjadi apa? Kolaborasi gitu. Nah, ini yang harus kita junjung tinggi, apalagi di saat zaman sekarang. Nggak bisa kita hanya sendirian mencoba untuk mendirikan suatu bisnis. Nggak bisa kita mencari suatu alternatif yang terbaik hanya dengan sendirian. Dari pengalaman saya sendiri, saya biasanya kalau misalnya saya menemukan suatu ide gitu kan, saya ngerasa pasti ada sesuatu yang kurang lengkap. Makanya saya coba ceritakan ide saya itu dengan berbagai teman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka memberikan masukan-masukan. Oh, mungkin bisa dilakukan seperti ini. Oh, seharusnya bisa dilakukan seperti ini dan sebagainya. Jadinya yang saya punya tuh cuma satu ide, jadinya berbagai macam ide, bisa 5-10 ide jadinya. Ada berbagai alternatif yang saya coba bisa jalankan. Loh, tapi Pak kan jadinya orang bisa niru juga. Memang gitu. Tapi nggak masalah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kan yang kita inginkan kan adalah masalahnya itu terselesaikan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita takutnya soal pendapat, oh berarti pendapatan kita bakalan berkurang Pak, orang ide saya dicuri gitu. Ingat Bapak Ibu, idenya loh yang dicuri. Idenya loh yang coba diambil orang. Konsep berpikirnya itu kan selalu di Bapak Ibu. Cara menjalankannya kan selalu di Bapak Ibu gitu kan. Makanya kita bisa lihat rumah makan Padang misalnya. Ada banyak sekali rumah makan Padang ya Bapak Ibu. Tapi kenapa setiap rumah makan Padang itu yang sukses ya, itu selalu ada pelanggannya. Dengan kata lain,
Walaupun idenya sama, rumah makan Padang misalnya, kalau konsep cara dia itu berbeda, maka dia mempunyai konsumennya masing-masing gitu. Nggak perlu takut kita Bapak Ibu. Ya kan kita juga nggak bisa, kita kan juga bisa lihat bahwasannya kayak mobil gitu. Mobil aja begitu banyak merek, tapi juga orang tetap aja ada selalu pasarnya gitu. Kopi gitu, kedai kopi, kafe kopi yang sekarang itu lagi ngetren gitu kan. Ada masing-masing ininya, segmentasinya, masing-masing konsumennya gitu. Gara-gara apa? Karena bukan soal idenya, idenya kan tetap kopi, tapi konsep cara dia menjalankan kafe kopinya berbeda-beda gitu. Nah, itu yang seharusnya di benaknya kita. Makanya tadi kayak kembali saya bilang, alternatif solusi itu seharusnya kita coba jalankan sebanyak mungkin, jangan hanya satu doang. Gitu. Makanya disitulah letaknya kita pentingnya ada teman-teman yang lainnya bisa meng-create solusi bersama-sama. Nah, kita sudah melakukan yang namanya empati, habis itu kita gabungkan dengan yang namanya mendefinisikan, mengartikan, kita gabungkan menjadi suatu hal yang suatu ide atau solusi gitu kan. Udah dapat kita di situ. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah bukan menjalankan idenya langsung atau solusinya langsung. Karena ini juga sering sekali menjadi langkah yang agak bahaya kalau misalnya kita langsung lompat dari ide langsung ke produk. Yang seharusnya dicoba dilakukan adalah yang namanya prototyping. Prototyping itu adalah kita meng-create atau membuat suatu purwarupa, suatu produk yang mirip dengan produk aslinya, tapi digunakan untuk menyeleksi solusi-solusi daripada ide-ide yang akan kita gunakan. Mana sih yang bisa berhasil, mana sih yang diinginkan oleh si konsumen, mana sih yang tidak berhasil ide-idenya. Buatkan prototipenya, buatkanlah perwarupanya. Supaya apa? Supaya perwarupa ini bisa dicoba oleh si konsumen, oleh si masyarakat. Untuk apa dicoba gitu kan? Supaya kita tahu mana yang memang mereka minati, mana yang sebenarnya berguna bagi mereka gitu. Nah, tapi kan jadinya mahal gitu. Enggak Bapak Ibu. Perwarupa itu tidak perlu sempurna dia. Dia hanya sesuatu yang mungkin satu ya, bisa dilihat oleh si konsumen, bisa dipegang, bisa digunakan. Paling minimalnya ya tadi bisa dilihat sama dia. Gitu. Oh kayak gini ya bentuknya. Oh kayak gini ya proses jalannya. Oh kayak gini ya di saat saya gunakan. Tapi bukan suatu hal yang bakalan dengan mirip dengan produk akhirnya itu nanti. Hanya supaya kita bisa tahu yang yang bisa berjalan dengan yang tidak bisa berjalan. Gitu. Lalu lakukan apa? Lakukanlah yang namanya tahap kelima, meng-testing perwarupa itu tadi. Setelah kita sudah create atau membentuk perwarupanya, prototipenya, kita testing Bapak Ibu. Gitu. Jangan pernah lupa. Testingnya untuk apa? Supaya kita betul-betul bisa mengetahui tadi ya, yang ada di dalam prototipe kita atau dalam perwarupa kita itu bisa berjalan atau tidak. Gitu. Nah, selesai? Tentu tidak, guys. Jadi sebenarnya di dalam design thinking ini tahapannya itu tidak akan pernah berhenti di step yang nomor 5, di tahapan yang nomor 5. Jadi apa yang terjadi? Yang namanya iterasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi misalnya nih dari tahap 1, 2, 3, 4 sampai 5 kita sudah lakukan. Biasanya Bapak Ibu, setelah kita melakukan testing, selalu terjadi komen daripada si masyarakat atau si pelanggan kita.
Oh seharusnya begini, oh seharusnya warnanya begini, oh seharusnya kopinya lebih manis atau kopinya lebih pahit, oh seharusnya kalian ada variasi ini dan sebagainya. Selalu ada masukan-masukan. Dan itu jangan khawatir Bapak Ibu, itu bukan berarti produk kita tuh jelek. Tapi kita bisa semakin dalam memahami kembali, mengartikan kembali apa yang diinginkan oleh si konsumen. Habis itu bisa kita kembali meng-create idenya. Oh, rupanya dia nggak sukanya kopi pahit ya. Dia sukanya kopi yang lebih manis. Maka terciptalah kopi susu. Oh, rupanya dia lebih pengen lebih manis lagi, tapi nggak pengen manisnya berlebih karena dia sakit gula. Dia nggak mau gulanya itu naik. Oh, terciptalah kopi susu aren. Jadi testing yang terus-menerus, habis itu mengideasi, membuat prototipe lagi, dan testing kembali, itu menjadikan suatu iterasi yang terus-menerus Bapak Ibu. Dan hal itu pada akhirnya menjadikan suatu produk yang diinginkan oleh si masyarakat, oleh si pelanggan itu sendiri. Tahu kita bagaimana bisa mengartikan kebutuhan si konsumen, lalu menciptakan ide yang pada akhirnya betul-betul yang terupdate, ya kan? Dan dari tadi kopi hitam jadi kopi susu, sekarang ini kopi susu aren, ya kan? Kenapa kopi susu aren itu bisa tercipta? Ya gara-gara proses iterasi itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu apa yang diinginkan oleh orang, dibutuhkan oleh orang, yang semakin lama semakin berubah gitu. Semakin lama selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga apa? Ide-ide yang harus kita ciptakan itu juga harus selalu terupdate. Gara-gara apa? Gara-gara proses iterasi ini tadi Bapak Ibu sekalian. Dari lakukan empati, mengartikan, membuat kembali ide, melakukan prototyping lagi, membuat prototyping lagi. Lalu prototype itu dites. Pak, kapan jadinya testing itu berakhir? Sebenarnya tidak pernah Bapak Ibu. Hanya kita sendiri yang bakalan tahu, oke, saat ini adalah saat yang tepat saya mengeluarkan produk ini. Tapi ingat, jangan pernah menganggap produk kita itu adalah sempurna. Karena begitu kita anggap ini sempurna, di saat itulah inovasi kita itu mati. Pernah dengar Nokia Bapak Ibu? Handphone Nokia. Handphone Nokia ini kan ya di zaman saya itu handphone pertama sekali yang saya punya itu handphone Nokia gitu kan. Handphone sejuta umat. Nah, ya kan. Handphone di mana mungkin semua orang punya pada waktu itu gitu. Terus tiba-tiba hilang kan. Gara-gara apa? Karena dia menganggap bahwasannya produk dia itu sudah sempurna. Produk dia itu, oh ini karena produk handphone sejuta umat, semua orang bakalan beli Nokia. Saya nggak khawatir ada pesaing-pesaing dan sebagainya. Begitu teknologinya berubah, keluar smartphone, keluar Android, keluar iPhone dan sebagainya, Nokia nggak mau berubah, keras kepala dia. Tidak mau melakukan yang namanya inovasi. Mati kan? Nggak kedengaran. Sekarang inilah baru dia mau coba berubah. Makanya dia mengeluarkan produk-produk yang baru. Tapi udah telat sekali Bapak Ibu. Makanya seperti yang tadi saya coba katakan, jangan anggap nantinya di saat kita sudah melakukan yang namanya testing, sudah menemukan produknya, janganlah anggap produk kita itu sudah sempurna atau usaha yang kita jalankan itu bakalan sempurna. Buatlah inovasi-inovasi yang berikut-berikutnya Bapak Ibu. Saya yakin dari situ itu bisa memajukan BUMDes Bapak Ibu masing-masing di daerahnya masing-masing. Gitu. Jangan hanya berhenti karena kita sudah membuat suatu cara, suatu produk atau suatu usaha, lalu kita menganggap bahwa usaha itu sudah sempurna dan udah kita udah tinggal menjalankan aja nih. Gitu. Jangan pernah berhenti di situ Bapak Ibu. Selalu cari alternatif lagi yang lain. Selalu cari inovasi berikutnya.
lihat referensi mungkin bisa dari tempat-tempat lain dan sebagainya gitu kan. Ingat, tiru boleh, tapi jangan pernah sorry. Tiru boleh, tapi jangan pernah melakukannya tanpa modifikasi. Kenapa? Di setiap daerah mungkin seperti ini berapa? Ada 11 peserta di sini. Di setiap daerah masing-masing itu mempunyai kebutuhan dan kriteria perilaku yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Nggak ada yang sama persis gitu. Pasti ada perbedaan. Jadi misalnya di setiap BUMDes rupanya ada pengelolaan sampahnya masing-masing. Saya yakin di setiap daerah mempunyai kriteria sampah, masalah sampah yang berbeda-beda. Sehingga kita harus tahu nih, solusi yang paling tepat di daerah masing-masing itu sebenarnya yang mana gitu. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang mungkin saya coba sampaikan pada sesi hari ini. Jika ada pertanyaan dipersilakan, jika ada mungkin saling sharing dibuka kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dhani Stompul. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan ya ataupun bertanya, kami persilakan untuk sesi diskusi. Untuk kami ingatkan kembali untuk pengisian presensi atau absensi yang telah kami kirimkan sebelumnya di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi jangan kelupaan kayak kemarin Kak Pita kayak Kak Pitra Sitorus hadir tapi nggak ngisi. Jadi teringatkan kembali banyak ini harusnya 12.10 9 orang peserta hari ini hadir. Baik Bapak Ibu, ada yang mau diskusikan? Kami persilakan. Dari Beking, Pak. Pak, Ya, silakan, silakan Pak. Begini, saya kira materinya cukup luar biasa. Kadang-kadang begini Pak, orang itu punya ide yang baik, artinya punya rencana-rencana yang, cuman terkadang ketakutan yang berlebihan, artinya tidak tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri karena ketakutan-ketakutan itu, sehingga tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengalahkan diri sendiri sehingga bisa menjalankan rencana-rencana yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini itu dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan sangat bagus Pak, karena sebenarnya ini sering sekali terjadi di dimanapun, malah justru juga di saya dulu juga seperti itu Pak. Ada ketakutan di saat kita itu, aduh, ini gimana ya kalau misalnya ini nggak berhasil, atau ini gimana ya caranya sehingga ini pada akhirnya itu diminati sama orang atau bagaimana gitu kan. Dan itu memang sangat wajar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang mungkin coba saya berikan masukan ya Bapak Ibu, sering sekali orang itu takut mengeluarkan ide dia itu, ya satu malu kadang-kadang kan, takut karena ini nggak bakal berhasil, dan ketakutannya itu terkadang sangat berkaitan dengan, waduh nanti saya rugi, aduh nanti saya itu jadinya mengeluarkan terlalu banyak. Nah, supaya itu tidak supaya itu bisa secara konsisten ide itu bisa kita jalankan dan sebagainya, jangan pernah malu Bapak Ibu untuk mulai dengan hal yang paling kecil.
atau paling sederhana. Kalau sering saya baca dan saya jalankan Bapak itu, istilahnya gini, startingnya itu small, mulainya itu dengan hal kecil saja. Jadi kalaupun dia rugi, kalaupun dia tidak berhasil, kita tidak ada ketakutan akan kehilangan itu. Nah, kalau secara teorinya Bapak itu disebut sebagai calculated risk atau resiko yang terkalkulasi. Jadi orang sering sekali kan nganggap bahwasannya seorang wirausahawan itu atau seorang pebisnis itu adalah orang-orang yang mengeluarkan resiko yang begitu besar. Itu sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Bahwasannya itu resikonya tuh mereka tuh berani sekali dan sebagainya. Sebenarnya bukan mereka berani sekali Bapak Ibu. Para wirausahawan, para pebisnis yang sukses di zaman sekarang, mereka bukan karena mereka membuat atau mengambil resiko yang begitu besar, tapi resiko yang mereka ambil adalah resiko-resiko yang kalaupun ide dia itu gagal, dia nggak masalah. Gitu. Jadi ya masing-masing orang bakalan berbeda-beda antara saya dengan Pak Kepala Desa di Desa Bekiung dengan para teman-teman yang ada di sini. Tingkat resikonya juga berbagai macam Bapak Ibu, nggak akan sama. Misalnya seperti ini, ada yang bakalan sanggup kehilangan 100.000, nggak masalah bagi dia. Ada yang bakalan sanggup kehilangan 1 juta, oh nggak masalah bagi dia. Ada yang 100 juta, 1 M, nggak masalah bagi dia. Gitu. Tapi ada juga yang bakalan kehilangan 50.000 juga bakalan mikir, waduh aku bakalan makan apa nanti malam ya. Nah, seorang pebisnis atau wirausaha yang sukses dalam menjalankan ide dia misalnya, dia itu selalu berpikiran, oke, kalau ide saya ini tidak berhasil, ini nggak masalah. Saya mempunyai ide-ide yang lainnya. Gitu. Makanya kayak tadi saya bilang, ide itu jangan hanya satu, Bapak Ibu. Ide itu buat aja sebanyak mungkin, pikirkan sebanyak mungkin, gitu kan. Sehingga kita tahu mana sih yang sebenarnya bisa bekerja dan yang mana yang tidak. Gitu. Dan mulailah dari hal yang kecil saja. Nggak perlu langsung mulai dari hal yang langsung luar biasa wah atau luar biasa besar dan sebagainya. Ingat kayak ini saja ya, Amazon. Mungkin Amazon kan suatu perusahaan yang sekarang ini kan Jeff Bezos salah satu yang paling terkaya di dunia, nomor 2 terkaya di dunia. Dia mulainya aja dari garasi rumah Bapak Ibu. Dari nol. Betul-betul dari nol. Bukan dari modal yang begitu besar. Tapi karena dia konsisten, nah itu kata kuncinya Bapak Ibu. Konsisten. Menjalankan, meng-create idea, membentuk ide-ide, mencari solusi berikutnya dan sebagainya, dia berhasil. Banyak orang nyerah di saat dia itu baru sekali coba, nggak berhasil, langsung enceng, langsung menyerah gitu. Nah itu yang sebenarnya harus kita coba lewati pola pikir itu. Bahwasannya gagal nggak masalah Bapak Ibu. Banyak sekali orang takut gagal karena takut dimarahi. Ya kan, takut dimarahi istri, takut dimarahin bos, takut dimarahin ini dan sebagainya. Padahal kegagalan adalah fondasi kita untuk memperbaiki hal berikutnya. Nah itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa coba saya jawab Pak. Semoga bisa membantu. Mungkin ada dari Pak Desa Ari Ersada. Ya, terima kasih Pak Dani Sitompul ya. Ya. Selamat siang buat teman-teman semua. Wah, ini semua pejuang-pejuang desa yang tangguh nih. Ya, pasti Pak. Ya, jadi mungkin sedikit berbagi pengalaman ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan motivasi buat teman-teman yang masih cinta kepada desanya. Jadi betul sekali, saya sepaham dengan sependapat dengan apa yang disampaikan teman saya tadi, Pak Pono di Bekiung Langkat. Kadang-kadang
ketakutan atau musuh terbesar kita memang betul diri kita sendiri. Jadi karena datangnya dari dalam, makanya walaupun kita memiliki ide, tapi kadang-kadang kita takut untuk menyampaikan dengan mungkin pertimbangannya adalah takut menghadapi resiko. Apalagi ada perbedaan sedikit ketika kita mengemukakan ide yang kita miliki sebagai komando BUMDes nih. Nah, kan berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu kita mengutarakan ide atau gagasan yang kita miliki kepada atasan. Bedanya dengan BUMDes, ide kita itu disampaikan kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat. Sehingga tantangannya jauh lebih besar ketika kita menyampaikan ide di musyawarah desa. Saya pikir itu yang menjadi hambatan. Pertanyaannya mungkin begini, Pak Dhani, kira-kira apa yang, bukan saya secara pribadi ya, apa yang kira-kira yang harus kami persiapkan sebagai pengelola BUMDes agar kami tidak takut ide kami itu tidak disetujui, tidak dipahami oleh banyak orang. Walaupun sebetulnya kami sadar apa yang ada dalam pikiran kami itu luar biasa sebetulnya. Nah, saya sedikit berbagi pengalaman itu ketika pelaksanaan forum musyawarah desa tahun 2020 itu, Januari 2020 di desa kami, ketika saya sebagai Direktur BUMDes mengutarakan atau presentasi ide saya tentang pembukaan Taman Seribu Bunga yang sekarang sudah berjalan. Dari 130 orang yang hadir itu ada 3 orang yang mungkin karena kurang paham, gila. Siapa nanti yang mau datang? Siapa nanti yang mau berkunjung? Itu kan hutan, tempatnya terpencil sekali. Nah, padahal ketika saya menyampaikan ide, saya sudah siap dengan bahan-bahannya, dengan argumentasi, kemudian dengan bukan feasibility study, bukan, tetapi jajak pendapat dengan teman-teman yang sudah terdahulu, kemudian menghitung peluangnya. Jadi kami berani melangkah membuka kunjungan wisata di Tanah Karo. Jadi sebetulnya kita sudah punya hitung-hitungan, tetapi memang karena ketidakpaham pendengar masyarakat desa, awal itu ditolak. Untuk teman-teman yang lain ketika mengemukakan ide, biar nggak takut saja yang harus kami persiapkan, Pak Dhani. Kira-kira begitu, Pak Dhani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini bagus sekali sebenarnya pertanyaannya, dan mungkin saya bisa berikan ini masukan ini ya Pak. Tadi saya sempat dengar bahwasannya idenya itu bakalan disampaikan kepada masyarakat desanya, gitu ya Pak ya. Nah, itu tadi yang saya coba, itu justru kalau menurut saya itu menjadi suatu kesempatan yang sangat baik, di mana bentuk kolaborasi itu yang sebenarnya kita coba inginkan Bapak Ibu. Ya, jadi ada namanya brainstorming Bapak Ibu. Ya, brainstorming itu sebenarnya dia juga ada langkah-langkahnya gitu untuk pada akhirnya bisa menemukan ide solusi yang paling tepat gitu kan. Mungkin satu hal yang perlu kita mulai Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan menghakimi atau apa ya Bapak Ibu, tapi dan ini selalu terjadi sama semua manusia. Kita menganggap ide yang kita sudah coba pikirkan itu sudah menjadi yang paling baik gitu kan. Padahal sebenarnya ide yang paling baik itu sebenarnya adalah ide dari gabungan dari berbagai macam ide nantinya. Nah, dalam hal ini kalau ada kesempatan seperti tadi ya Bapak Ibu, kita bisa bersama dengan masyarakat desa, mungkin kita bisa membuka suatu sesi
brainstorming. Jadi kita dudukkan dulu masalah utamanya misalnya. Dari masalah utamanya dari Pak Ari Ersa Raya, nah, bisa mengungkapkan ide Bapak dulu gitu kan dengan konsepnya. Lalu nanti dilanjutkan dengan pihak-pihak yang lain memberikan ide dia terhadap masalah yang dihadapi gitu. Lah, satu hal yang paling utama di dalam hal brainstorming ini satu, Pak. Di saat kita melakukan satu sesi brainstorming, tidak boleh ada yang menghakimi idenya. Ya. Nah, sering sekali yang terjadi kan adalah, wah jelek kali itu idenya. Itu nggak boleh gitu. Di saat kita lagi brainstorming, semua orang mempunyai hak suara dia masing-masing mengungkapkan ide dia terhadap masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Saya percaya Pak, di saat itu terjadi, ide Bapak mungkin digabungkan dengan ide-ide orang lain, itu bisa justru meng-create suatu ide yang mungkin lebih baik gitu, yang lebih solutif, yang pada akhirnya bisa dirasakan bersama manfaatnya. Mungkin seperti itu bisa dilakukan Pak dengan melakukan sesi-sesi brainstorming. Karena kan kayak tadi Bapak bilang kan, saya juga baru tahu rupanya kalau di BUMDes itu rupanya masyarakat bakalan harus terlibat ya di situ ya Pak ya. Mereka ada karena begini Pak Dani, keputusan tertinggi itu kan hasil musyawarah desa. Ya. Jadi setiap kita sebagai pengelola itu ingin membuka salah satu unit usaha terbaru misalnya. Ya. Jadi keputusannya nanti di musyawarah desa. Ya. Kira-kira begitu Pak Dani, alur pengambilan keputusannya seperti itu. Baik Pak. Ya, jadi saya rasa itu memang langkah yang paling baik, saya rasa itu brainstorming itu Pak justru. Jadi mungkin awalnya itu memang kita selalu dudukkan dari masalah utamanya dulu ya Pak ya. Masalahnya itu apa? Apakah itu sampah atau pariwisata dan sebagainya kan. Lalu mulai dari satu ide. Nanti baru kita coba distribusikan kepada setiap orang yang ada di dalam brainstorming session itu, dan pada akhirnya menemukan suatu ide yang terbaik gitu kan. Nah, sebenarnya habis itu bukan berhenti di situ Bapak Ibu. Di saat kita sudah menemukan misalnya bentuk ide-ide yang baru itu ya, tapi pada akhirnya kita harus tes kan. Kita harus bentuk prototipenya, harus itu kita tes jalan enggak gitu kan. Rupanya kalau misalnya nggak jalan, berarti langkahnya ada sih satu lagi seharusnya saya tadi berikan, ada yang namanya pivoting atau mengubah arah. Apakah mengubah cara produknya atau produknya sendiri, atau hanya sedikit saja kita berikan masukan sehingga nanti produknya lebih sempurna lagi dan sebagainya. Jadi ini memang sebenarnya ya proses yang sebenarnya nggak pernah berhenti Bapak Ibu. Itu tadi. Tapi ya saya rasa itu suatu hal yang mungkin bisa dilakukan Pak. Lakukan brainstorming session di mana udah pasti jangan ada yang hakimi ya Pak. Jadi jangan langsung nganggap oh ini jelek sekali idenya atau justru oh ini luar biasa idenya. Jangan dulu, biarkan saja itu mengalir sehingga apa? Semua orang merasakan dia memiliki kesempatan yang sama memberikan ide-ide terbaik dia untuk masalah utama di desa tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Bisa dilakukan. Oke, terima kasih Pak Dani. Semoga membantu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dani. Ya. Tadi Pak Desa Bikun tadi kayaknya ada mau bertanya lagi, Pak? Enggak, Pak. Terpencet aja tadi. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Kalau ada yang lain mungkin di yang lain dulu diberi kesempatan. Siapa? Silakan Bapak Ibu. Sambil sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi juga saya dulu pas sempat saya coba mendirikan suatu bisnis pada waktu itu berdasarkan tren. Saya pernah mencoba membuka bisnis barbershop. Karena waktu itu pas di Medan itu lagi ngetren-ngetrennya gitu kan. Padahal saya sama sekali nggak punya pengalaman di dalam
membuka rumah tukang pangkas dan sebagainya, dan saya kebingungan, dan pada akhirnya ya suatu usaha yang gagal. Dikarenakan apa? Karena saya nggak tahu sebenarnya masalah utamanya di mana pada waktu itu. Gitu. Apakah karena orang mencari model rambut, atau mereka mencari cara pelayanan yang berbeda dan sebagainya? Itu yang nggak pernah saya coba definisikan dengan tepat pada waktu itu. Sehingga ya itu bahayanya kalau misalnya kita sebenarnya hanya sekedar meniru ide-ide orang lain tanpa memahami konsep berjalannya suatu usaha itu seperti apa. Sekitar sharing, Bapak Ibu. Ya, jadi kayaknya itu pentingnya Pak Dhani, ketika kita mengemukakan ide, saya pikir itu sudah menjadi bagian dari mapping dari potensi desa kita. Betul, Pak. Karena banyak juga yang saya lihat mereka terlalu mengadopsi kesuksesan desa lain. Padahal sebetulnya mereka memiliki potensi yang tidak sama. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Jadi akhirnya memang nggak sustain, nggak bertahan lama apa yang dibangun itu, karena tidak berangkat dari potensi desanya, tetapi berangkat dari kesuksesan orang lain. Jadi saya pikir tepat. Mapping potensi dan ide itu saya pikir harus sejalan itu, Pak Dhani. Yes, betul sekali, Pak. Itu memang yang sangat dikhawatirkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita hanya sekedar mencoba meniru suksesnya desa lain gitu. Boleh kita lihat gitu, oh dia seperti ini ya. Tapi kita juga harus sadar akan daerah kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya mirip-mirip, oh ya mirip kok desa kami dengan desa mereka, oke gitu kan. Tapi jangan juga lupa bahwasannya jangan 100% langsung itu ditiru bulat-bulat. Mungkin pas awal-awal rame atau sukses gitu kan. Tapi lama-lama seperti tadi kata Pak Ari kan, nggak sustainable dia. Nggak lama pada akhirnya. Kenapa? Karena pada akhirnya ya karena bukan itu potensi utama si desa, jadinya itu bakalan menurun. Nah itu yang disayangkan nanti Bapak Ibu sekalian. Tepat sekali tadi Pak. Terima kasih Pak. Ini ada dari Pak Bumdes dari Delengkutu Si Malem, Desa Guru Singa. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Saya kan ya mungkin melenceng dikit dari topik Pak ya. Saya kan baru jadi manajer Bumdes. Karena pergantian, misalnya yang manajer yang awal udah pindah tugas. Jadi saya mau bertanya Pak, yang menentukan itu usaha, istilahnya usaha-usaha itu siapa Pak? Itu entah apakah dari warga, apakah kepala desa, apakah manajernya gitu Pak? Karena ya saya kan awal-awal ini Pak, ya mungkin pertanyaan saya melenceng dari topik gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nggak melenceng Pak, ini sebenarnya masih berhubungan kok. Jadi mungkin seperti tadi sama Pak Ari tadi juga kita bicarakan hal yang serupa juga. Dari mana sih sebenarnya seharusnya datang ide tersebut atau bisnis tersebut atau ini ya usaha tersebut. Kalau saya rasa ya Pak, itu nggak bisa dari hanya satu pihak sekarang ini. Nggak bisa hanya dari misalnya dari si manajernya, dia harus tanggung jawab si manajernya mendapatkan ide terbaik dan sebagainya. Tidak Pak. Sekarang ini memang apalagi di zamannya sekarang kita ya Pak, zaman kolaborasi itu, kita harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, dengan pimpinan desa, dengan pihak-pihak yang berkait, sehingga kita tahu betul kayak tadi di materi utama, masalah paling utamanya itu apa gitu. Potensi yang ada di dalam desa itu sebenarnya apa? Baru beranjak dari situ,
kita ungkapkan berbagai macam ide. Gitu. Belum jadi ininya ya Pak, belum jadi usahanya ya, tapi baru idenya. Nah idenya itu kayak tadi saya bilang nggak bisa dari Bapak sendirian. Nanti berat Bapak, kerjaan Bapak jadinya berat sekali kalau misalnya Bapak sendiri yang memikirkan Pak. Makanya kayak tadi yang melakukan yang namanya sesi brainstorming, mengajak berkumpul masyarakat setempat, merasakan masalah yang ada gitu kan. Lalu coba mengungkapkan berbagai ide dari mereka, dari Bapak, dari pimpinan desa, baru ya dimusyawarahkan gitu kan. Mana sih ide yang paling bakalan menjadi solusi terhadap masalah utama kita gitu. Jadi beban Bapak itu jadinya nggak terlalu besar Pak. Seharusnya itu apalagi di zaman sekarang itu nggak bisa kita menganggap kita yang sudah paling banyak tahu soal desa tersebut atau daerah tersebut gitu kan. Karena di satu misalnya di dalam satu perumahan saja gitu misalnya. Ya saya di perumahan gitu kan. Di setiap perumahan juga memiliki masalahnya masing-masing kan gitu. Sehingga kita harus tahu juga sebenarnya si A mempunyai masalah apa, si B mempunyai masalah apa, si C mempunyai masalah apa. Kira-kira ide yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka itu apa gitu. Nah itu kan nggak bisa kita lakukan kalau misalnya kita hanya berdiri di tempat dan mengungkap oke, ide aku ini ya misalnya, ide saya ini ya, rupanya nggak tepat. Yang si A punya masalah yang lain, si B punya masalah yang lain, si C punya masalah yang lain. Tiba-tiba kita berikan ide yang sama sekali nggak menyelesaikan masalah A, B, sama C itu tadi. Makanya bakalan sangat penting Pak kalau misalnya bisa kita gabungkan masyarakat tersebut, mencari sebenarnya akar masalahnya itu apa, lalu bentuk solusinya. Nah solusi-solusi itu Pak sebenarnya yang menjadi dasar ide-idenya kita. Dari ide, situlah baru kita coba membentuk suatu percobaan. Kita testing, kita coba tes ini jalan atau tidak. Dari situlah baru kita bisa bentuknya menjadi suatu usaha jika itu memang bisa berjalan, Pak. Jadi nggak terburu-buru kita hanya mengungkapkan atau harus dari kepala desa, harus dari saya atau harus dari masyarakat. Tapi harus memang dikolaborasikan antara itu tadi. Makanya tadi kan ada di presentasi saya itu kan ada 3 lingkaran itu ya Pak. 3 lingkaran itu kan integrasi dari berbagai pihak. Di saat itu bisa kita integrasikan, kita tahu sebenarnya kebutuhan mereka apa, yang kita ingin berikan apa, dan kita bisa lihat ini potensinya itu bisa seberapa besar. Disitulah lahirnya inovasi, Bapak. Seperti itu. Mungkin itu yang coba saya berikan, Bapak. Semoga bisa membantu, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Udah, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Ya, mungkin boleh sedikit saya tambahkan ya, Pak Dani. Silakan, Pak. Silakan, ya. Mojo Kursinga. Mojo Wang Raya. Jadi sebetulnya begini, Pak. BUMDes Delengkutu Simalom ini kan berdekatan dengan tempat kita di Desa Raya. Jaraknya hanya 2 atau 2,5 km. Potensinya juga sama. Tapi persoalannya hanya masalah ini saja, Pak, karena pergantian mereka dari yang lama ke yang baru, sehingga ada sedikit tertunda. Mungkin yang harus diperbaiki dalam pengelolaannya ya. Jadi kalau berbicara masalah ide, kalau ide itu bisa datangnya dari mana saja, termasuk dari pemerintah desa, masyarakat desa, dan tugas kita sebagai direktur atau manajer yang mempelajari ide yang disampaikan. Kalau nanti idenya memang betul-betul menjadi potensi desa kita, mengena dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menjadi saingan, dan bisa kita bangun menjadi unit usaha baru, tugas kita lah menyampaikan ide itu nanti sebelum ke forum musyawarah desa, boleh ke pemerintah desa atau boleh juga ke badan pengawasnya. Jadi kalau idenya dari mana saja bisa, Bang Gursinga, dari mana aja bisa. Yang penting tugas kita ya menghitung idenya, bagaimana potensinya, bagaimana peluangnya, bagaimana manfaatnya. Ketika nanti sudah kita hitung, ya
kita pelajari. Kalau kita tidak mampu sendiri kan bisa berkolaborasi. Zaman sekarang zaman kolaborasi, bisa juga dengan BRI sebagai mitra, bisa juga dengan perguruan tinggi, apalagi sekarang kampus Merdeka Belajar itu sangat membuka peluang untuk desa-desa untuk berenovasi. Jadi kalau menyampaikan ide kepada masyarakat, kepada pemerintah desa, atau kepada pengawas, itu tetap tugas kita sebagai pengelola. Dan ya keputusan ide kita itulah kita sampaikan nanti dalam forum musyawarah desa, dan selalu harus kita usahakan segala keputusan itu dilengkapi dengan berita acara. Kemudian jangan pernah lari dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, agar sama dengan yang disampaikan Pak Dhani, bebannya bukan sama manajer sendiri. Kita hanya menjalankan keputusan. Nah, kira-kira begitu Pak Guru Singa. Tetap semangat. Guru Singa itu muridnya bukan singa, tetapi gurunya mantap. Ya, itu tepat sekali. Ya. Ya, jangan khawatir juga Pak, karena itu suatu poin yang saya rasa tepat sekali Pak. Karena kita mitra juga bakalan membantu di sisi itu ya Pak. Jadi kalaupun ada permasalahan-permasalahan dan sebagainya, itulah memang perannya mitra di sini. Apakah dari BRI, apakah dari USU ataupun pihak-pihak terkait yang lainnya. Itulah pentingnya mitra Pak. Bukan hanya sekedar oh ya kita bermitra ini tapi nggak ada kolaborasi dan sebagainya gitu kan. Tapi itu ya penting, soal kolaborasi itu dan kebersamaan Pak. Itu yang bakalan bisa membuat kita itu jauh lebih besar, bukan hanya sekedar kita ingin bersaing satu sama yang lain kan gitu ya. Tapi pada akhirnya memang kita memberikan coba apa ya, manfaat dampak yang jauh lebih besar kepada masyarakat kita. Jadinya itu bakalan jauh lebih baik Pak daripada hanya sekedar kita bersaing. Semoga bermanfaat, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaannya, mungkin sesi ini akan saya kembalikan kepada Pak Darul. Pak Darul, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Dengan berakhirnya diskusi kita pada pagi hari ini, waktu juga lah yang memisahkan kita. Semoga lain kali mungkin masih bisa untuk diskusi, ataupun bisa mungkin barangkali nanti menjapri ya, mungkin Pak Dhani Stompul ingin mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan barangkali di desa atau di BUMDes masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita tutup dan mungkin barangkali resmi kita tutup hari ini pertemuan kita, pelatihan kita ini, tapi kami tampilkan sesuai dengan acuan dan norma pelatihan kita pada pagi hari ini. Nah, maka kita akan kirimkan. Nah, nanti akan dibantu Bang Inal untuk post test ya, yang Bapak Ibu mungkin langsung kita sambil ini untuk mengisinya kembali. Kami ingatkan kembali, absensi juga jangan lupa Bapak Ibu untuk diisi kembali ya. Ada 11, 12, tadi 9 orang saya hitung secara resmi yang mengikuti pelatihan pada hari ini. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin inilah post test langsung dikerjakan sekarang. Mungkin kita akhiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat udah siang ya? Udah mau makan Ya, siang Pak. dulu ya. Udah siang, Selamat Pak. siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya. Salam. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi post-test dan daftar hadir, kami persediakan nanti untuk mengizinkan untuk live meninggalkan Zoom meeting ya Pak ya.